Daud At-Tai adalah salah seorang pembesar sufi pada masanya. Bernama lengkap Abu Sulaiman Daud bin Nasir At-Tai. Sebelumnya ia hanyalah seorang biasa. Tak ada yang menonjol dalam dirinya. Dalam hal ibadah juga tidak bisa dikatakan baik. Ia hanya pemuda Kufah yang seperti umumnya pemuda Kufah, menghabiskan waktu muda dengan berbagai hal menyenangkan, duniawi. Namun, ada satu hal yang mengubah 180 derajat siklus kehidupannya. Suatu ketika ia sedang berjalan menyusuri kota Kufah, kota kelahirannya. Di sana, ia melewati sebuah pemakaman umum. Pemandangan tak biasa dilihatnya dari kejauhan. Di tengah heningnya kuburan, ia melihat sesosok perempuan sendiri meratapi sebuah makam. Sebuah pemandangan yang ganjil, tentunya ada wanita di kuburan sendiri seperti itu. Ia memastikan kembali apa yang dilihatnya tersebut benar atau tidak. Setelah ia pastikan dengan mendekat ke sosok ganjil tersebut, ternyata benar, ia tak salah lihat. Ia kemudian melangkah lebih dekat lagi ke perempuan tersebut. Lalu terdengar suara rintihan kecil darinya. Sayup-sayup telinga Daud At-Tai mendengar ia sedang membaca sebuah syair. Semua adalah penduduk bumi, hingga Allah membangkitkan makhluknya, bertemu dengan MU tak diharapkan padahal engkau begitu dekatnya. Kau berikan tambahan cobaan di siang dan malamnya, namun juga kau hibur dan kau lasang kekasih pada hakikatnya. Sontak hati Daud At-Tai bergetar hebat. Seakan ada yang baru saja mengoyak hatinya. Kenyataan bahwa dirinya saat ini sedang pada puncak penyesalan tak bisa ia hindarkan. Ia mendengar perempuan tersebut mengulang-ulang syair tersebut. Sedangkan pikirannya sudah melayang kepada masa lalu kelamnya. Air matanya pun tak sadar meleleh membasahi pipinya. Ia kemudian pulang dengan menanggung segala kesedihan. Ia baru menyadari hakikat hidup sesungguhnya. Ia kemudian memasuki fase baru dalam kehidupannya. Ia mulai mendatangi para ulama untuk belajar. Di antara gurunya adalah Imam Abu Hanifah. Ia kemudian dikenal sebagai seorang yang diakui kapasitas keilmuannya di kota Kufah. Namun setelah mencapai posisi tersebut, Daud At-Tai justru memilih menyusuri jalan kesufian. Menurut catatan Ibnu Halikan dalam Wafayat Alayan, semua kitab-kitab yang ia punya ia tenggelamkan di sungai Eufrat. Ia kemudian memilih untuk uslah, menyendiri dan memfokuskan diri untuk beribadah. Menanggalkan semua pernik kehidupan. Masih menurut catatan Ibnu Halikan, Daud At-Tai kemudian benar-benar hidup dengan zuhud. Ia sebetulnya punya 300 dirham uang hasil warisan dari sang ayah. Namun, selama 20 tahun ia hidup hanya menggunakan 20 dirham saja. Selainnya ia gunakan untuk diberikan kepada orang lain. Bahkan rumahnya sendiri pun tidak terlalu ia urus. Urusan makan pun tidak menjadi prioritas beliau. Ketika ditanya salah seorang pembantunya, apakah engkau tidak ingin memakan roti, wahai Daud At-Tai, tanya sang pembantu. Waktu untuk memakan roti ini aku masih sempat membaca 50 ayat Al-Quran. Mengapa harus kusia-siakan waktu yang berharga ini? Begitulah prinsip yang dipegang oleh Daud At-Tai. Beliau memandang dunia ini hanyalah lantaran atau wasilah untuk menuju kepada kehidupan selanjutnya, akhirat. Sehingga ia hanya menggunakan dunia seperlunya. Sekira ia masih bisa hidup dengan sederhana, ia akan hidup apa adanya. Oleh karenanya selama 40 tahun Daud At-Tai selalu berpuasa. Namun, uniknya tak satupun di antara keluarganya yang mengetahui itu. Ketika ia disiapkan sarapan oleh keluarganya, ia bawa makanan itu keluar dan memberikannya kepada orang lain. Dan baru kembali ketika sudah waktunya makan malam sekaligus berbuka. Ia pun memilih untuk menjomblo hingga akhir hayatnya agar kehidupan rumah tangga tidak mengganggu aktivitas ibadahnya. Dalam Tabakat Al-Kubra, Imam Syarani pernah mengisahkan alasan Daud At-Tai memilih membujang. Suatu ketika ia ditanya, bagaimana engkau bisa kuat menahan tidak mempunyai istri? Dengan enteng Daud At-Tai menjawab ringan. Pada awalnya aku hanya menahan syahwat terhadap perempuan hanya 1 tahun, akan tetapi setelahnya keterusan sampai sekarang. Karena dirinya paham, dia tidak ingin mendustai seorang perempuan, menurutnya ketika dia menikahi wanita maka artinya dia harus sanggup untuk menafkahinya, namun di saat bersamaan aku juga tidak mampu melakukan kewajiban-kewajiban dunia dan akhirat. Bukankah artinya aku telah mendustai wanita dan Tuhanku? Demikianlah teladan para wali Allah dalam memprioritaskan hubungan dengan Allah. Mereka bukan saja diberi kelebihan hati, tetapi diberi juga kelebihan akal yang bisa mengontrol hati mereka yang begitu takut dan cinta kepada Allah.